Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirwana Puji Astuti, guru SMA Negeri 1 Sukodono, kelas 10 materi IPS Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan bank. Kalian sudah tahu kan apa itu bank? Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan dari bank dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis bank yang ada di Indonesia dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis manfaat lembaga keuangan bank dengan aktivitas perekonomian di Indonesia. Sebelum kita masuk ke bank, mari kita ketahui dulu apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Oke, saya akan menayangkan sebuah video yang menggambarkan tentang suasana bank. Nanti setelah melihat video dan kalian mencermati, kalian bisa menjawab pertanyaan awal dari kami untuk memperdalam apa sih aktivitas yang ada di dalam bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman para calon nasabah baru yang belum pernah untuk masuk ke bank ya. Jadi di sini saya mau jelaskan, pertama-tama teman-teman itu datang ke bank, kemudian masuk ke lewat pintu. Untuk saat ini kita masih diwajibkan untuk menggunakan masker ya. Jadi dipastikan untuk membawa masker atau penutup ya. Ya, mau pakai slayer dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti masuk ke antrian. Kemudian tergantung banknya. Ada yang masih menggunakan manual, ada yang sudah menggunakan sistem penomoran seperti ini. Kalau sudah menggunakan sistem penomoran seperti ini, kalau untuk yang warna hijau ini untuk antri mengambil dana, untuk tarik dana cash ya di sini. Nanti ketemunya dengan teller. Tapi kalau untuk yang tombol warna merah, itu ke customer service. Seperti yang saya lakukan ini, saya sudah mendapatkan nomor antrian customer service berwarna merah. Jadi dapat urutan 116 dan di sana terlihat sudah 112. Yang paling tinggi sudah 112 ya. Berarti saya ada 4 urutan lagi nih. Jadi seperti itu prosedurnya. Nah, untuk hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Bapak Satpamnya yang sigap untuk membantu. Ya, Bapak Satpamnya jadi bebas mau tanyakan apa saja seperti itu. Nah, oke, diperhatikan sigap Bapak Satpamnya. Jadi kalau butuh bantuan langsung minta ke Bapak Satpamnya seperti itu. Jadi tidak susah untuk datang ke banknya, teman-teman, seperti itu ya. Oke, semoga dimengerti. Demikian. Oke, seperti ini suasananya. Jadi teman-teman tidak perlu panik dan tegang di dalamnya. Cukup menunggu. Yang penting untuk bagian tellernya, untuk penarikan dan menabung itu di sebelah sana. Dan customer service-nya dia akan seperti ini. Ada meja-meja, kemudian nanti teman-teman tinggal antri di sana. Oke, seperti itu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi sudah nggak perlu grogi lagi. Dan untuk teman-teman yang sistem banknya masih manual, biasanya nanti ditunjuk urutan keberapa. Tapi kalau sudah menggunakan sistem dibantu dengan alat begini, maka kita tinggal tekan tombol ya tadi.
yang sudah saya jelaskan. Tombol merah itu untuk customer service, untuk bikin rekening, untuk masalah-masalah ATM ataupun masalah-masalah lainnya. Dan kalau untuk penarikan berwarna hijau tombolnya berwarna hijau di sana. Anak-anak, pernahkah kalian ke bank? Oke, kalian bisa melihat ada aktivitas apa saja di dalam bank. Dan di sana ada siapa saja yang terlibat dalam aktivitas di bank. Kalian boleh tuliskan di kertas kalian sebagai pertanyaan pemantik. Coba kalian amati nanti video yang akan saya tayangkan untuk membahas lembaga keuangan bank. Di dalamnya ada apa saja. Oke, setelah kalian mengetahui apa saja aktivitas dan siapa saja yang terlibat di dalam bank, mari kita mulai ke bagian inti, yaitu tentang pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Terdapat 3 jenis lembaga keuangan bank. Yang pertama, bank sentral, yang kedua, bank komersial atau bank umum, dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Ya, mari kita bahas satu persatu tentang jenis bank yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah bank yang memiliki fungsi mengeluarkan kebijakan moneter demi kestabilan nilai mata uang pada negara tertentu. Bank sentral juga dikenal sebagai bank independen yang bertanggung jawab untuk menerbitkan berbagai kebijakan keuangan seperti mengatur jumlah uang yang beredar, menerbitkan uang rupiah terbaru, menentukan besaran suku bunga, dan lainnya. Sedangkan kegiatan dari bank sentral adalah mencetak uang, mengatur sistem pembayaran yang digunakan di Indonesia, menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Jenis bank yang kedua adalah bank komersial atau bank umum. Bank komersial merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat. Fungsi dari bank umum adalah menghimpun dana secara langsung dalam berbagai bentuk serta memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, melakukan transaksi jual beli valuta asing atau falas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lainnya. Bank umum dibedakan menjadi 2. Yang pertama menurut statusnya dan yang kedua menurut jenis kegiatannya. Bank komersial dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut statusnya. Menurut statusnya, bank komersial dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan non-devisa. Bank devisa memiliki jumlah layanan lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank non-devisa tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri. Jenis bank komersial yang kedua yaitu menurut kegiatan ekonominya. Bank komersial menurut kegiatan ekonominya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bank konvensional dan yang kedua adalah bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh bank konvensional yaitu bank-bank yang dapat kalian temui di berbagai tempat di Indonesia atau di wilayah kalian seperti BNI, Mandiri, BCA, BRI, Bank Lipo, Bank Jat,
Jawa Tengah, dan lain-lain. Sedangkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya menggunakan hukum Islam. Contohnya adalah BSI, Bank Syariah Indonesia, atau mungkin BNI Syariah, Mandiri Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, dan lain-lain. Oke, setelah tadi kita sudah membahas tentang bank sentral, bank komersial atau bank umum. Nah, sekarang yang jenis yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Apa sih bank perkreditan rakyat itu? Bank perkreditan rakyat merupakan lembaga yang memberikan pinjaman untuk dana usaha bagi nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. BPR biasanya hadir di wilayah pelosok atau wilayah di mana banyak masyarakat yang jadi pelaku usaha. Kehadiran bank ini mempermudah masyarakat pedesaan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian apa bedanya BPR dengan bank umum? Nah, di dalam BPR ini ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Apa saja? Yang pertama adalah menerima simpanan giro. Yang kedua, mengikuti clearing atau pemindah bukuan. Yang ketiga, melakukan kegiatan valuta asing. Dan yang keempat, melakukan kegiatan perasuransian. Ya, setelah kita mempelajari tentang pengertian, jenis, susah dan ngabisinnya cuma sekejap mata. fungsi, Dia adalah nah uang tiba kita. saatnya saya Itu akan makanya dari dulu menayangkan sampai video sekarang tentang orang-orang manfaat pengen nyimpen bank. uangnya. Di Dari sini mulai nanti naruh kalian di bisa kasur dan sampai mengeksplor akhirnya setelah kita pun mencermati punya bank. videonya, Tapi emangnya sepenting mengeksplor itukah bank buat dengan kita? menganalisis Apakah suatu gunanya buat kasus nyimpen yang uang sudah aja? saya Apa sediakan yang di terjadi LKPD. kalau di dunia ini Kalian nggak nanti ada bisa bank? berpendapat secara pribadi Yang jelas dan kalau nggak kemudian ada bank, saling uang sharing kertas dan dengan uang logam teman yang kita pegang sebangku sekarang maupun bakal teman jadi lenyap. sekelas Atau dalam kalaupun masih beredar, presentasi. tidur kita jadi Selamat nggak tenang karena menyaksikan pencuri jadi makin videonya dan gampang nyolong cermati uang. baik-baik. Oke, itu cuma sebagian Ya, kecil aja. setelah kita Kenyataannya mempelajari itu juga tentang bakal pengertian, ngaruh ke ekonomi negara karena jenis, harga dan jadi naik turun nggak jelas, pengusaha nggak bisa fungsi, ngajuin modal, nah tiba impor saatnya atau saya ekspor akan barang ke negara menayangkan lain juga jadi video ribet. tentang manfaat Kalau lihat bank. segitu pentingnya, Di sini nanti pertanyaannya kalian bisa sekarang, mengeksplor apakah ada setelah negara yang mencermati pernah hidup videonya, tanpa bank di zaman mengeksplor modern ini? dengan menganalisis suatu kasus Ternyata yang sudah saya jawabannya sediakan di ada. Selama LKPD. 4 tahun negara Kalian tetangga nanti kita yang satu bisa ini berpendapat dipimpin diktator secara yang punya pribadi ideologi sendiri dan sampai kemudian saling ngebubarin bank sharing mereka. dengan teman Semuanya sebangku gara-gara pengen maupun lepas teman dari sistem pasar sekelas bebas dalam dan milih buat presentasi. hidup mandiri dengan Selamat bertani. menyaksikan Sayangnya videonya keadaan dan ini justru cermati bikin masalah baik-baik. yang akhirnya singkatnya banget Ya, nyebabin setelah kita kemiskinan dan mempelajari kelaparan tentang besar-besaran saat pengertian, itu. jenis, Akhirnya mereka dan pun gak kuat. Kekuasaannya runtuh fungsi, dan bank pun nah kembali tiba ada. saatnya saya akan menayangkan video tentang manfaat Oke, sekarang bank. kita tahu Di kalau sini bank nanti itu kalian udah bisa susah lepas dari mengeksplor kehidupan. setelah Tapi mencermati dari awal videonya, banget, bahkan sebelum uang pun ada, mengeksplor bank emang dengan gunanya buat bantuin menganalisis suatu petani-petani kasus zaman yang dulu sudah saya banget untuk sediakan di minjem bibit LKPD. buat bercocok tanam. Kalian Yang nanti kemudian modalnya bisa dibalikin berpendapat tiap habis secara panen. pribadi Maju ke era dan modern, kemudian bisnis bank saling tambah sharing maju dan dengan orang-orang teman makin butuh sebangku nyimpen, maupun teman nyicil, atau sekelas ngirim dan dalam terima uang di presentasi. mana-mana. Selamat Intinya bank jadi menyaksikan tempat yang dipercaya videonya buat dan ngatur cermati nggak cuma saldo baik-baik. tabungan tapi juga nilai tukar Ya, mata uang setelah negara kita negara. mempelajari tentang Jadi pengertian, mungkin di masa depan jenis, bank bakal dan makin diperluin sama kita. Bayangin fungsi, aja sekarang ada lebih nah dari tiba setengah saatnya orang saya dewasa akan di Indonesia menayangkan nggak punya video rekening tentang bank. Dan manfaat bayangin bank. bisa semaju Di sini apapun nanti rajin kalian kain, bisa peternak mengeksplor kambing, setelah atau petani jagung mencermati di daerah-daerah videonya, kalau mereka punya rekening bank mengeksplor dan bisa ngejual dengan hasil produksi menganalisis suatu mereka kasus ke yang seluruh sudah dunia. saya sediakan di Dan itulah LKPD. yang selama ini dilakukan sama Kalian bank nanti ini. Bank bisa Mandiri. berpendapat Tiap secara tahunnya sebagian besar pribadi uang mereka dan dipakai buat kemudian membangun saling dan maju sharing negara. dengan Dan teman mirip negara sebangku tetangga maupun tadi, teman bank ini juga sekelas lahir dalam untuk bikin keadaan jadi presentasi. lebih baik, Selamat terutama setelah menyaksikan krisis dan kerusuhan videonya di dan negeri cermati kita waktu itu. baik-baik. Ya, setelah kita mempelajari Nama bank tentang ini diberikan langsung pengertian, oleh pemimpin negeri saat jenis, itu, dan almarhum Pak Habibie. fungsi, Tujuannya jelas, nah ingin tiba ngedorong saatnya negeri saya kita akan untuk menayangkan jadi lebih video mandiri. tentang manfaat Dan bank. itu yang Di udah dan sini akan nanti dilakukan kalian Bank bisa Mandiri di masa depan. mengeksplor setelah Buat bikin mencermati layanan perbankan videonya, jadi gampang diakses mengeksplor sama semua orang. dengan Dan menganalisis seperti suatu biasa, kasus yang terima sudah kasih. saya sediakan di LKPD. Kalian nanti bisa berpendapat secara pribadi dan Terima kasih kemudian sudah saling nonton sharing Kulisa. dengan Punya teman pertanyaan lagi? sebangku Tulis aja maupun di kolom teman komentar di bawah. sekelas dalam Asking and presentasi. stay curious. Selamat menyaksikan videonya dan cermati baik-baik.
Oke, bagaimana tayangan video tadi? Kalian bisa memahaminya ya? Nah, setelah kalian menyaksikan, coba jawab pertanyaan untuk diskusi kali ini. Yang pertama, apa pendapatmu mengenai mengapa masyarakat lebih suka menabung di bank daripada menabung di rumah dengan celengan? Yang kedua, apa yang terjadi bila di Indonesia tidak ada lembaga keuangan bank? Dan bagaimana hubungan lembaga keuangan bank dengan perekonomian yang ada di Indonesia? Selamat berdiskusi. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan juga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang lembaga keuangan bank. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.